Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, kita bertemu lagi. Dalam hal ini kita akan membahas mengenai materi mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Berdasarkan aktivitas pembelahan sel penyusun jaringan tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi jaringan meristem atau embrional dan jaringan permanen atau dewasa. Jaringan meristem. Jaringan meristem atau disebut juga jaringan embrional adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Hal ini yang menyebabkan tumbuhan bertambah tinggi dan bertambah volumenya. Kalau kita lihat contohnya tanaman, semula kecil dia menjadi tinggi dan besar. Itu adalah kerja dari jaringan meristem. Jaringan meristem dikelompokkan menjadi dua, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer. Jaringan meristem pada tumbuhan yang aktif membelah biasanya terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Ini kalau kita lihat gambar jaringan meristem di ujung batang, ada meristem apikal, primordia daun, dan sebagainya. Berikutnya meristem sekunder. Berasal dari meristem dewasa, berubah sifat menjadi meristematik kembali atau membelah diri. Contoh kambium pembuluh atau kambium vaskuler. Yang B, kambium gabus atau filogen. Pada monokotil, pada umumnya tidak memiliki kambium vaskuler, makanya dia tidak bisa berkembang menjadi besar. Ini contoh gambar dari jaringan meristem sekunder. Ada kambium vaskuler, floem sekunder, kambium gabus, dan sebagainya. Aktivitas kambium ini menyebabkan tumbuhan mengalami pertumbuhan sekunder sehingga batang menjadi membesar, seperti yang saya jelaskan di depan tadi. Di buku kalian bisa lihat halaman 121. Jaringan dewasa. Jaringan dewasa atau jaringan permanen. Jaringan yang bersifat non-meristematik atau tidak aktif membelah. Berasal dari pembelahan sel meristem primer dan sel meristem sekunder yang mengalami diferensiasi atau mengalami perubahan bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu. Dua, jaringan dewasa. Jaringan dewasa atau jaringan permanen, jaringan yang bersifat non-meristematik atau tidak aktif membelah. Berasal dari pembelahan sel meristem primer dan sel meristem sekunder yang mengalami diferensiasi atau mengalami perubahan bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu. Berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa dibedakan atas jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Jaringan pelindung. Jaringan pelindung terdapat di seluruh permukaan luar tumbuhan. Contohnya adalah jaringan epidermis. Sel epidermis mengalami modifikasi menjadi alat pelindung tambahan, misalnya stomata, sisik, trikoma, dan lain-lain. Ini gambarnya. Contoh jaringan epidermis dan stomata, gambar yang A. Yang B, sisik pada durian yang merupakan modifikasi dari epidermis durian. Jaringan dasar disebut juga dengan jaringan pengisi. Terdapat hampir di seluruh bagian tumbuhan. Contoh jaringan parenkim.
Maaf, ini gangguan. Nah, terdapat hampir seluruh bagian tumbuhan. Contoh jaringan parenkim. Jaringan parenkim dapat berdiferensiasi menjadi banyak jenis jaringan parenkim lainnya, misalnya buah dan umbi. Pada daun, jaringan parenkim berdiferensiasi menjadi jaringan palisade, bunga karang untuk proses fotosintesis. Ini contoh jaringan parenkim pada umbi kentang. Jaringan penyokong atau penguat. Jaringan penyokong merupakan jaringan yang berperan untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong dibedakan atas kolenkim dan sklerenkim. Di mana kolenkim berfungsi untuk menyokong bagian tubuh yang masih muda, sedangkan sklerenkim menyokong bagian tubuh yang sudah tua. Sel jaringan kolenkim memiliki dinding sel yang mengalami penebalan, namun tidak merata. Sklerenkim merupakan jaringan penguat yang bersifat permanen. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah contoh jaringan kolenkim pada bunga matahari dan sklerit pada buah pir. Menurut bentuk selnya, jaringan sklerenkim dibedakan atas jaringan serat dan jaringan sklerit. Jaringan serat sel memanjang dan meruncing pada kedua ujungnya, tersusun membentuk benang. Banyak ditemukan pada jaringan xilem. Sklerit ini selnya pendek, memiliki bentuk tidak teratur. Banyak ditemukan pada kulit kacang atau pir. Jaringan pengangkut atau vaskuler. Jaringan pengangkut terdiri atas xilem dan floem. Xilem berfungsi mengangkut air dan zat terlarut dalamnya dari akar ke daun. Sedangkan jaringan floem berfungsi mengangkut makanan dari hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Ini contoh jaringan xilem dan floem. Struktur dan fungsi jaringan pada akar. Beberapa fungsi akar antara lain untuk menempatkan tubuh tumbuhan pada tanah, menyerap air dan mineral dalam tanah. Pada beberapa tumbuhan berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Akar tersusun atas epidermis, korteks, dan silinder pusat. Kemudian kalau kita lihat penampang membujurnya seperti ini bagian-bagiannya. Kalau kita lihat pemotongan melintang, kalian bisa lihat mana itu xilem dan floem. Kalau A itu pada dikotil, yang B pada monokotil. Berikutnya, lapisan epidermis tersusun atas satu lapisan sel yang membatasi korteks dengan silinder pusat. Pada epidermis terdapat bentukan seperti pita yang kita sebut dengan pita Kaspari. Pita Kaspari berfungsi untuk mengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar menuju ke silinder pusat atau stele. 4. Struktur dan fungsi jaringan pada batang. Fungsi batang antara lain menyokong bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Kemudian sebagai jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Beberapa tumbuhan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan.
Kalau kita lihat penampang melintangnya ini, antara yang A adalah dikotil, yang B adalah monokotil. Struktur dan fungsi jaringan pada daun. Fungsi daun antara lain mengambil gas karbon dioksida atau CO2 yang digunakan untuk fotosintesis, mengatur penguapan air atau transpirasi, pernafasan tumbuhan atau respirasi. Kalau kita lihat gambar penampangnya secara melintang seperti berikut. Nah, ini yang paling atas itu kutikula, bawahnya ada epidermis, ada mesofil palisade, mesofil bunga karang, dan bahkan situ jelas antara xilem dan floemnya. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan ya. Tapi jangan lupa untuk subscribe ya, yang belum supaya subscribe. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.